bersama Universe Mitologi dan mitologi alam semesta lagi. Nah, telah kita ketahui ada dua makhluk yang mula-mula ada di dunia ini. Yang pertama dia namanya mula jadi atau mula spirit atau ruh yang mula-mula ada. Nah, ada juga yang namanya mula wujud. Dia inilah wujud yang mula-mula ada. Wujud makhluk yang pertama ada yang mempunyai tubuh fisik ya, mempunyai darah dan daging. Nah, makhluk yang mula jadi atau mula spirit ini tidaklah semua berwujud manusia seperti kita. Nah, sudah kita belajari ini ada mereka yang seperti tanaman, ada dia yang perpaduan beberapa makhluk, dan ketidakmengetahuan kita tentang para makhluk yang mula spirit ini atau yang mula wujud ini, itulah yang membuat kita melakukan ketololan yang tidak penting ya, karena kita membenci mereka dengan wujudnya itu, atau malah takut, atau karena sudah menganggap mereka itu setan yang katanya iblis, kita malah menyerang mereka. Padahal mereka datang itu adalah disuruh Tuhan untuk membantu kita ketika kita mengeluh kepada Tuhan tentang masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan itu energinya sangat dahsyat dan Tuhan Maha Suci tidak bisa datang menghampiri kita untuk menolong kita. Maka yang disuruhnya datang adalah para petugas-petugasnya atau leluhur kita yang bisa mencapai tempat kita, spiritnya ya, yang bisa menyatukan diri spiritnya dengan keadaan kita supaya kita tidak mati atau sakit bila mereka menghampiri kita ya. Mereka bisa berintegrasi dengan energi kita. Nah, ketika ketidakmengenalan kita kepada makhluk yang mula-mula ini, spirit yang mula-mula ini, dan wujud yang mula-mula ini, itulah awal mula konflik di dunia ini ya. Ya, bisa saja konflik berkepanjangan. Ya, banyak orang menggambarkan iblis atau setan itu dia itu bertanduk ya. Ya, padahal yang bertanduk itu adalah dewa kambing, itu dewa kesuburan. Ya, atau mungkin dia adalah kaum elf. Kalau dia kaum elf ini wujudnya belum sempurna wujud manusia, tapi ada tanduknya. Itu bedanya dia dengan dewa kambing ya dan kaum elf ya. Kaum elf itu adalah keturunan dari dewa kematian ya. Nah, kalau wujud yang mula-mula ini ya sama saja seperti spirit yang mula-mula, cuman kalau wujud yang mula-mula ini dia sudah mempunyai darah dan daging hampir seperti kita. Kalau spirit yang mula-mula itu dia hanya cahaya ya, tapi dia ada yang seperti separuh binatang separuh manusia, ada yang perpaduan berbagai macam manusia, ada yang separuh tanaman separuh manusia, dan berbagai bentuknya. Tetapi mereka dengan keahliannya dan kehebatannya yang hampir sama dengan Tuhan, mereka juga bisa mempunyai bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan tugas yang harus mereka lakukan, dan bahkan bisa mereka menjadi manusia. Nah, tapi tetap dia mempunyai kembali kepada wujudnya yang seharusnya itu sesuai dengan tugasnya dari Tuhan alam semesta. Nah, pun ketika kita mati, sukma kita atau life force atau eterik atau sahala kita pun bisa belajar mencapai wujud-wujud makhluk mula-mula atau spirit yang mula-mula. Itu kalau kita mampu, bisa kita belajar menjadi serupa seperti mereka. Itu tergantung pencapaian kita, kemauan kita, amal kita, dan kecerdasan kita ya. Kita tetap bisa berproses. Nah, ketika kita di alam kematian, tidak semua manusia yang mati itu langsung dia mencapai wujud manusia, tidak semua.
Ada bahkan yang dia langsung menjadi wujud binatang dan bergabung dengan para leluhurnya, para dewa. Ada juga dia yang lama sekali berproses, tubuhnya hancur, dan lama sekali dia baru bisa mencapai bentuk. Mungkin hanya wujud kaki, atau mungkin hanya wujud kepala, dan bahkan kepala yang hancur, berdarah-darah, berproses sampai dia mempunyai wujud manusia sehingga orang bisa mengenalinya. Nah, setelah itu mereka belajar lagi. Nah, barulah mereka bisa mendapatkan kelulusan, yaitu di wisuda, dan mendapatkan gaun atau jubah, dan warnanya masing-masing tergantung pada tugas mereka yang ditentukan oleh Tuhan alam semesta. Nah, ketika mempunyai jubah ini, mereka cahayanya juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang langsung cahayanya sangat besar dan dominan, ada yang rendah dan berproses. Kalau cahayanya sudah dominan, si berjubah ini dia akan belajar menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Nah, ini adalah pencapaian yang sangat tinggi di alam kematian ya. Itu sebuah kebanggaan. Nah, setelah itulah mereka belajar menjadi dewa atau menjadi orang suci. Nah, kalau sudah menjadi tahap ini, mereka bisa mempunyai berbagai bentuk sesuai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, apabila wujud separuh manusia, separuh hewan, ada spiritnya di dalam rumahmu, itu berarti leluhurmu sudah akan menjadi dewa. Itu pencapaian yang sangat tinggi dan sangat hebat. Dan kamu beruntung bila leluhurmu sudah mencapai tingkatan yang tinggi ini, karena energi mereka sangat besar untuk melindungimu atau rumahmu atau kampungmu. Jadi rajinlah tanam bibit pohon agar leluhur kita senyum ya, dan Tuhan pun senyum melihat kita. Sedihnya ada banyak kanal-kanal atau channel di YouTube ini bahkan mempunyai banyak pengikut ya, ratusan ribu, dan ketidakmengetahuan mereka tentang wujud-wujud para sukma ini atau para spirit-spirit ini malah menghasut untuk membenci para spirit itu, dan bahkan mereka menyerang para spirit itu. Nah, bagaimana mungkin bisa terjadi orang yang mempunyai spiritual tinggi, indigo dan sebagainya, itu mereka bisa tidak mengenal proses dan jenis-jenis sukma atau spirit yang mula-mula ini? Nah, ya itu mereka karena mereka belajar itu berpaku kepada buku ya, tidak berpaku kepada alam semesta yang bisa mereka lihat. Bagaimana alam menunjukkan fakta-fakta alam semesta itu pada mereka. Ya, kita boleh belajar kepada buku, tetapi bukti di alam semesta itu lebih akurat ya. Karena alam semesta ini selalu jujur dan sabar mendidik kita bagaimana sebenarnya di alam dimensi lain itu.